Bab 991 banding 994 Ikan Setan Batu Darah. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, namun, sekarang kamu lemah. Berkultivasilah sebentar, mari kita bicarakan ini. Kata Chukin. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Master Chukin, atas perhatianmu, tetapi aku sudah jauh lebih baik. Untuk memberi penghargaan kepada Master Iblis dan Master Chukin, aku bersedia mencoba. Jangan terlalu enggan. Chukin tersenyum lembut ke arah Xian. Jangan khawatir, Master Chukin, aku tidak akan melakukannya. Xian menggelengkan kepalanya, lalu tiba di kepala ikan iblis batu darah di bawah kakinya. Detik berikutnya, tangan Xian membentuk jejak yang rumit, dan langsung menunjuk ke ikan iblis batu darah. Dalam sekejap, merasakan Xian melanggar kesadaran spiritualnya, ikan iblis batu darah mulai mengaum. Nah, wanita ini, Chukin bertanya dengan sedikit terkejut saat ini. Dia menemukan bahwa wanita ini hanya memiliki kekuatan dari yang mulia surga kedua di permukaan, tetapi keadaan sebenarnya tampaknya lebih dari itu. Chukin tidak terlalu peduli saat ini, dia menghentakkan telapak kakinya sedikit, yang membuat ikan setan batu darah itu tenang. Meski begitu, Xian tampak sangat kesakitan. Chukin dapat menahan tubuh ikan setan batu darah itu, tetapi tidak dapat mengganggu kesadarannya, jika tidak Xian juga akan terpengaruh bersama. Puff, tampaknya kekuatan Xian hanya di surga kedua yang mulia, terutama dalam keadaan cedera serius seperti itu, kekuatannya tidak 1 dari 10, menghadapi perlawanan ilahi ikan setan batu darah, tampaknya sangat menyakitkan, pada akhirnya, seteguk darah menyembur keluar. Si, Jiu Yin, King Yu dan Li Ji berteriak. Chukin juga merasa sedikit tertekan. Namun, Xian bertahan pada akhirnya. Setelah berhasil memperoleh ingatan ikan setan batu darah, dia memadatkan kekuatan gaibnya dan menjadi tenang. Xian, apakah kamu baik-baik saja? Chukin bertanya dengan lembut. Xian menggelengkan kepalanya, terima kasih, Tuan Chu, atas perhatianmu, aku baik-baik saja, dan, dalam ingatannya, aku menemukan keberadaan pohon iblis dunia. Di mana? Chukin dan Jiu Yin bertanya dengan heran. Sebelumnya, di sarang lama ikan iblis batu darah. Xian berkata, situasi pohon iblis dunia tampaknya agak tidak menyenangkan. Bos ikan iblis batu darah baru-baru ini memenjarakannya. Baiklah, Xian, bawa kami ke sana. Kata Chukin segera. Ya, kata Sisi, dan terbang ke udara. Terbang di sepanjang kedalaman sungai darah leluhur iblis. Chukin dan mereka berempat juga mengikuti dari belakang. Segera setelah terbang, ada banyak percabangan di sungai darah leluhur iblis. Menurut ingatan yang diperoleh dari ikan iblis batu darah, Sisi dengan cepat menemukan arah yang benar dan memimpin Chukin dan yang lainnya untuk menaiki sebidang tanah lava. Melihat melalui suara itu, di daratan ini, ada semua ikan iblis batu darah. Ikan iblis batu darah dapat menumbuhkan kaki dan telapak kaki setelah meninggalkan sungai darah. Pada saat ini, ikan iblis batu darah berkaki 6 menyebar ke seluruh daratan yang luas. Dan di tengahnya, ada beberapa ikan ajaib raksasa yang sangat besar, mungkin panjangnya setidaknya 10.000 meter dan tingginya 1.000 meter. Di antara kelompok ikan ajaib itu, ada pohon layu, hitam dan ungu berdiri di sana. Pohon dunia, kata Jiu Yin, melihat kayu mati, terkejut tetapi khawatir. Karena ikan iblis batu darah ini terus-menerus melahap energi pohon iblis dunia. Raungan, ikan iblis batu darah dengan cepat menyadari kelompok Chukin dan yang lainnya yang tidak diundang, dan segera berbalik dan berteriak mengancam kepada mereka. Pedang ilahi tak terbatas, pedang seperti guntur. Chukin segera mengeluarkan pedang sejati Hongmeng dan melemparkannya ke sekolah ikan iblis batu darah. Terlihat pedang sejati Hongmeng melesat keluar, langsung diselimuti guntur dan kilat keemasan, dan langsung menusuk ke arah ikan iblis raksasa di tengah gerombolan ikan. Sepanjang perjalanan, merasakan niat membunuh pedang sejati Hongmeng, ikan iblis batu darah itu menjadi gila dan menyerbu ke arah pedang sejati Hongmeng. Namun, mereka adalah lawan Chukin. Dalam sekejap, ribuan ikan ajaib hancur menjadi abu. Dan pedang sejati Hongmeng, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyerbu ke ikan iblis batu darah paling tengah. Raungan, para bos ikan iblis yang menyerap energi pohon iblis dunia juga menyadari serangan pedang sejati Hongmeng, jadi mereka semua berbalik, dan menyemburkan gelombang cahaya api samar di mulut mereka.
Dalam sekejap, ledakan, disertai suara keras. Gelombang cahaya ikan ajaib ini dan pedang sejati Hongmeng milik Chukin saling bertabrakan dengan keras. Pedang Chukin yang tampak sederhana sebenarnya mengandung kekuatan yang mulia kerajaan, dan di antara kelima ikan setan batu darah ini, 4 di antaranya adalah kekuatan yang mulia 3 surga, dan ikan iblis bermata 1 di tengah, bahkan memiliki kekuatan kerajaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa di bawah intersepsi bersama mereka, pedang sejati Hongmeng milik Chukin terguncang kembali dan kembali ke tangan Chukin yang telah mendarat. Jika kamu terbiasa, keluarlah dari sini. Chukin berkata dengan dingin, jika tidak, hari ini adalah tempat pemakamanmu. Raungan, menghadapi ancaman dari Chukin, ikan monster bermata 1 itu mengeluarkan raungan tajam. Mendengar perintah ikan ajaib bermata 1, ada puluhan ribu ikan ajaib batu darah yang tersisa, semuanya menyemburkan api merah, dan langsung menyembur ke arah Chukin. Api yang dipancarkan oleh puluhan ribu ikan ajaib langsung menerangi seluruh ruang di sekitarnya, dan suhunya tiba-tiba naik saat ini. Chukin, serahkan makhluk-makhluk kecil ini padaku, kau pergi dan bunuh para bos ikan iblis itu. Kata King Yu. Begitu kata-kata King Yu jatuh, cahaya biru berkedip di telapak tangannya, dan topeng cahaya cian terselubung di depan semua orang. Dan ribuan api itu, setelah menyentuh penutup kaca glasir cian, semuanya runtuh dengan sendirinya. Itu layak menjadi harta karun pendidikan abadi bumi, penutup kaca glasir biru, sungguh kuat. Jiu Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Segera, King Yu, memegang pedang cahaya cian, membawa Jiu Yin, Li Ji, dan Si Si, membunuh kawanan ikan iblis. Melihat metode King Yu, Chukin tidak ragu lagi, dan segera terbang keluar dan datang ke depan 5 bos ikan iblis dengan mudah. Jangan buang waktuku, ayo pergi bersama. Chukin mencibir, menatap kelima ikan ajaib itu dengan mata dingin. Kelima ikan ajaib itu langsung murka, tubuh mereka berkobar dengan api, berubah menjadi 5 bola api raksasa, dan langsung menghantam Chu Dankin. Wajah Chu Dankin tetap tidak berubah, baju zirah kaisar binatang surgawi dan mahkota kaisar naga keduanya dirasuki pada saat yang sama, dan segera dia memegang kulit iblis neraka surgawi dan pedang sejati Hongmeng. Pedang ilahi tak terbatas, satu pedang menusuk jantung. Telapak setan neraka surga kota. Dengan penyampaian keterampilan sihir Chu Dankin, pedang sejati Hongmeng dan alu iblis penjara surgawi di tangan mereka masing-masing mekar dengan kekuatan Dao abadi dan Buddha kuno, dan bersama-sama mereka menyambut kelima ikan ajaib itu. Boom! Dalam sekejap, Chukin mengalami tabrakan paling hebat dengan kelima pemimpin ikan iblis itu. Ledakan mengerikan terdengar melalui tanah lava, dan ruang di sekitarnya terkoyak. Namun, seperti yang dikatakan Jiu Yin dan yang lainnya, tanah kota iblis tidak bisa dihancurkan, jadi dinding batu cair di dalamnya tidak terpengaruh, hanya berguncang dan tidak terkoyak. Setelah konfrontasi singkat, pedang iblis penjara surgawi dan pedang sejati Hongmeng milik Chukin juga melampaui 5 pemimpin ikan iblis utama dan menjatuhkan mereka ke udara. Anda tahu, Chu Dankin masih merupakan dewa dari 3 surga, sehingga mereka dapat mengalahkan para atasan kekaisaran, belum lagi bahwa setelah ia dipromosikan menjadi orang suci, ia akan menghadapi pemimpin ikan iblis dari tingkat surga pertama kekaisaran dan 4 orang suci dari 3 surga. Bos ikan ajaib masih dapat dengan mudah dikalahkan. Chukin tidak memberi para bos ikan iblis ini kesempatan untuk bernapas, 5 pedang terbang keluar satu demi satu, mengubah semuanya menjadi bubuk melihat para pemimpin ikan iblis terbunuh. Ikan iblis yang tersisa yang telah dibantai oleh King Yu dan yang lainnya ketakutan satu persatu, dan buru-buru melarikan diri menuju sungai darah leluhur iblis. Chukin dan King Yu tentu saja tidak memperhatikan kelompok ikan ajaib yang hancur ini, dan dengan cepat datang ke pohon dunia. Jiu Yin, apakah kamu yakin ini adalah pohon dunia? King Yu bertanya dengan ragu-ragu sambil melihat tiang kayu yang sangat kering dan kering. Ya, sepertinya bukan, kata Jiu Yin dengan ragu-ragu. Apa artinya ini? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Itu memang memiliki aura pohon dunia di tubuhnya. Jiu Yin berkata, tetapi kekuatan sihir di atasnya tampaknya merupakan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hah, Chukin masih sedikit bingung. Pada saat ini, pohon dunia, yang awalnya berbentuk seperti kayu mati, tiba-tiba meledak dengan cahaya sihir yang terang, dan kemudian terdengar suara yang sangat indah, 9 yin, apakah itu kamu? Pohon kecil, itu benar-benar kamu, kata Jiu Yin dengan gembira. Itu aku.
Pohon dunia menjawab dengan gembira, hebat, Jiuyin, kamu akhirnya kembali. Aku tahu kamu tidak akan mati. Ya, aku adalah yang mulia iblis, tentu saja aku tidak akan mati. Penguasa surgawi tidak dapat membunuhku. Jiuyin menjawab dengan gembira. Kemudian, ekspresi Jiuyin berubah karena terkejut. Xiao Shu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Aku terluka parah oleh penguasa surgawi dan lolos dari sungai darah leluhur iblis, tetapi aku tampaknya terinfeksi oleh energi jahat kota iblis. Pohon dunia menjawab, apa maksudmu? Kata Jiuyin dengan beberapa keraguan. Ah. Pada saat ini, pohon dunia tiba-tiba mulai meraung kesakitan. Ada apa, Xiao Shu? Jiuyin berteriak dengan cemas. Pada saat Cukin dan yang lainnya ragu-ragu, cahaya hitam terbang keluar dari tubuh pohon iblis dunia dan jatuh di depan semua orang. Semua orang memperhatikan dengan saksama, dan ini adalah seorang wanita cantik. Dia, berusia sekitar 20 tahun, memiliki rambut hitam standar dengan rambut laut dan ekor kuda, dan fitur wajahnya sangat halus dan menyenangkan, terutama matanya, yang ringan dan lincah, seolah-olah membawa lautan bintang. Sosoknya bahkan lebih menarik perhatian, terutama kesombongan yang berat di dadanya, seolah-olah hanya Zhu Zuqing yang dapat bersaing, karena itu adalah gaun putih berkerah terbuka, sepotong besar salju putih dan jalan yang terluka, muncul di depan semua orang. Tempat-tempat lain untuk wanita juga sedikit didambakan, lekuk tubuh yang mempesona dan sempurna. Ada banyak tempat yang seharusnya dimiliki wanita, dan mereka bahkan telah mencapai puncaknya. Temperamen, tidak perlu dikatakan, sangat indah dan menyenangkan, memperlihatkan aura iblis yang luar biasa. 9 Yin, King Yu dan Li Ji terkejut saat melihat penampilan wanita itu. Chu Qin dan Xian tertegun sejenak. Yang terakhir menatap Jiuyin, dan yang pertama langsung mengerti. Orang di depannya seharusnya adalah tubuh Jiuyin. Benar saja, seperti yang diharapkan Chu dan Qin, tubuh Jiuyin adalah wanita yang sangat cantik. 9 Yin, sayang sekali, kamu terlambat selangkah. Wanita yang berubah menjadi Jiuyin mencibir, aku telah menyatu dengan tubuhmu dengan sempurna, dan tubuhmu adalah milikku. Siapa kamu? Ekspresi Jiuyin berubah drastis. 9 Yin, itu adalah sisi gelapku, Sucubus. Kata pohon iblis dunia dengan lemah, dia telah mengambil tubuhmu. Semua orang, baru kemudian mengerti segalanya, jiwa dari sisi gelap pohon ajaib dunia telah mengambil tubuh Jiuyin. Kembalikan tubuh fisikku, Jiuyin berkata dengan marah pada iblis pesona. Cek, mengembalikannya padamu. Itu tidak mungkin, iblis jimat itu mencibir, jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan dapatkan, hahaha. Namun, di detik berikutnya, wajahnya berubah kaget, dan dia melihat bahwa pedang sejati Hongmeng telah menembus dadanya. Ketika Sucubus itu terkejut, dia segera melonjak dengan kekuatan sihir, mencoba mencegat pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin, tetapi baru saat itulah dia menemukan bahwa dia, yang baru saja bergabung dengan tubuh Jiuyin, tidak terlalu terkoordinasi, paling-paling dia berada di level tuan. Basis perbaikan. Jadi dalam sekejap, kekuatan sihir runtuh pada saat ini. Namun, pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin tidak terus melukai tubuhnya, karena Chu Qin tahu itu adalah tubuh Jiuyin. Sebaliknya, dengan kekuatan pedang sejati, iblis jimat itu terbang menjauh. Iblis jimat itu menyadari bahwa dia bukan lawan Chu Qin, dan buru-buru berubah menjadi kabut hitam dan ingin pergi. Namun, bagaimana mungkin Chu Qin membiarkannya berhasil dan mengumpulkan kekuatan ilahi, jadi dia ingin menangkap kembali iblis jimat itu. Tetapi pada saat ini, sebuah pemandangan yang tak terduga muncul untuk Chu Qin, dan aku melihat bahwa iblis jimat itu benar-benar menggunakan cara yang tercela. Dia bahkan merobek rok panjang di tubuhnya saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang terungkap adalah penampilan asli tubuh Jiuyin. Chu Qin dan para gadis terkejut, dan Jiuyin bahkan lebih marah, bajingan. Dan Sucubus itu, memanfaatkan gangguan Chu Qin, dia buru-buru terbang menuju bagian bawah sungai darah leluhur iblis. Bajingan, kata Jiuyin dengan panik. Sucubus ini melakukan hal yang tercela dan tak tahu malu. Dia berpikir, Chu Qin, bukankah kamu baru saja melihatnya? Chu Qin, tentu saja melihatnya. Namun, siapa Chu Qin? Dia dengan cepat menenangkan diri, apa yang harus aku lakukan? Xiao Jiu, Jiuyin, kejar dia dengan cepat, jangan biarkan dia kabur ke situs lama kerajaan iblis, di sana ada perlindungan kaisar iblis lama.
Jiwyin belum menjawab, pohon iblis dunia buru-buru berteriak. Kaisar Iblis Tua, semua orang terkejut, terutama Xiu. Xian sangat terkejut saat ini, tetapi gadis-gadis itu tidak menyadari sesuatu yang aneh, karena semua orang terkejut dengan Kaisar Iblis Tua ini. Hanya Chukin yang merasakan petunjuk. Ya, Kaisar Iblis Tua didorong ke sungai darah leluhur iblis oleh jurang iblis, tetapi dia tidak mati, tetapi dia berada di bagian bawah sungai darah leluhur iblis. Kata pohon iblis dunia, sisi gelapku, Sucubus, baru saja dilepaskan. Jadi, Jiwyin, cepatlah kejar dia, jangan biarkan dia kabur ke Kaisar Iblis Tua. Meskipun Kaisar Iblis Tua terluka parah, jiwanya terluka parah oleh Kaisar Wanita Iblis, tetapi dia masih memiliki kekuatan tempur tingkat surga Yuzun. Aku belum pernah mengalahkannya sebelumnya, dan dia menanam kekuatan sihir jahat dan melahirkan Sucubus. Istriku yang melakukannya, kata Chukin diam-diam. Permaisuri jurang iblis memiliki tugas sebagai dewi, bukan calon istrinya, iblis. Tidak, kata Jiwyin buru-buru, Xiao Shu, kamu sangat lemah dan perlu segera diobati. Kami akan menyembuhkanmu terlebih dahulu, dan tidak akan terlambat untuk menangkap Sucubus. Bagaimanapun, di sungai darah leluhur iblis, dia tidak bisa melarikan diri. Chukin, atau kalau tidak, kamu pergi mengejar iblis pesona, dan Jiwyin dan aku tinggal di belakang dan menyelamatkan pohon dunia. Kata King Yu, menatap Chukin. Kalian, apakah kalian aman di sini? Chukin bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, pemimpin Blood Rock Demon Fish sudah kau tangani. Terlebih lagi, jangan remehkan pemimpin Immortal Cult menggantikanku. King Yu berkata dengan tegas, terlebih lagi, aku masih memiliki King Guang Liuli. Sudah berakhir, Chukin, kau sudah melihatnya sebelumnya. Black Snake Royal Venerable telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi aku belum memecahkan lapisan glasir biruku. Baiklah kalau begitu, Chukin mengangguk. Tuan Chukin, biarkan aku pergi bersamamu. Kata Xian. Kau, tanya Chukin sedikit bingung. Yah, aku memiliki ingatan tentang Blood Rock Demon Fish. Ada banyak percabangan di bagian bawah sungai darah leluhur iblis. Mungkin hanya aku yang tahu di mana Kaisar Iblis Tua itu. Jawab Xian. Oke, Chukin mengangguk. Chukin, Xian, kalau begitu kalian harus berhati-hati. Jiwyin berkata dengan wajah khawatir, jika iblis jimat itu lolos ke Kaisar Iblis Tua, Chukin, lupakan saja. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Chukin menatap Jiwyin dengan pandangan agak pucat, jangan khawatir, aku akan membawa tubuhmu kembali dengan selamat. Begitu kata-kata itu terucap, Chukin menatap Xian, Xian, pimpin jalan. Baik, Tuan Chukin. Xian mengangguk, lalu menuntun Chukin ke bagian hilir sungai darah leluhur iblis. Dalam ingatan Chukin dan yang lainnya dengan cepat menyeberangi jalan bercabang dan mengikuti jejak iblis banting itu sepanjang jalan. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghalangi keberadaan Chukin, dan segera, Chu dan Qin menyusul iblis itu. Kali ini, mari kita lihat kemana kau pergi. Chukin tersenyum tipis dan berteleportasi ke depan iblis-iblis itu. Sucubus itu saat ini masih tidak terlihat, tetapi Chukin tidak akan lagi membuat kesalahan kedua. Seketika jejak tangannya berubah, dan kata-kata yang padat itu terkondensasi di atas kepala iblis penghancur itu. Trik ini justru merupakan formasi Kaisar Suantian yang telah lama tidak berguna bagi Chu dan Qin. Sucubus itu terkejut, dan segera berkedip dengan cahaya ajaib, membentuk lautan energi hitam, mencoba menghentikan formasi Kaisar Suantian milik Chu dan Qin. Namun, iblis suci dari tiga surga yang mulia itu jelas bukan lawan Chu dan Qin, dan energinya langsung terurai oleh kehancuran Chu dan Qin. Iblis pesona itu juga akan dikunci dalam formasi Kaisar Suantian oleh Chu Qin. Kaisar, selamatkan aku. Pada saat ini, iblis penghancur itu berteriak dengan panik. Begitu kata-kata Sucubus itu jatuh, telapak tangan hitam meledak dari bagian bawah sungai darah leluhur iblis. Ini adalah telapak tangan ilusi hitam yang panjangnya ratusan kaki. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Chu Qin yakin bahwa selain serangan sebelumnya terhadap Jialu Tianzun, saya khawatir tidak ada lawan kedua dalam ingatannya yang dapat memiliki energi yang begitu menakutkan. Chu Qin tidak berani mengabaikan, dia segera memanggil semua pelindung tubuh, dan segera, telapak tangannya mengumpulkan cahaya Buddha dan melesat ke arah telapak tangan hitam. Boom! Pembunuh setan matahari besar milik Chu Qin dengan cepat bertabrakan dengan telapak tangan hitam.
Pembunuh setan matahari besar memiliki efek penekan mutlak pada kekuatan jalan sihir, dan kekuatan Chukin saat ini, setidaknya tidak lebih lemah dari Yuzun Yizongtian. Namun, meskipun begitu, kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan mereka tampak seimbang untuk sementara waktu. Akhirnya, dengan suara keras, tangan dan jejak telapak tangan hitam dahi Fu Demon semuanya meledak. Hahaha, aku tidak menyangka itu dari kerajaan seribu Buddha Agung. Pada saat ini, di sungai darah leluhur iblis, sebuah suara tua datang dari jauh dan dekat. Awalnya, dia masih jauh, dan ketika kata terakhir jatuh, dia sudah muncul di depan Chukin dan Xian. Orang ini, mengenakan baju besi hitam, topeng di wajahnya, pupil merah, dan napas mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Itu pasti pemilik jejak telapak tangan hitam, yaitu Kaisar Iblis tua dari apa yang disebut Ibu Kota Iblis, Kaisar Hitam. Melihat orang ini, mata Xian tampak menyusut, dan ekspresi Chukin juga terkejut. Dia sepertinya pernah melihat orang ini sebelumnya. Tuan Raja, Iblis pesona tersenyum penuh kemenangan ketika dia melihat pengunjung itu. Sucubus, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Kaisar Hitam menatap Sucubus itu dengan samar. Meskipun seluruh tubuh Sucubus ditutupi oleh energi iblis hitamnya, tidak ada yang bisa dilihat, tetapi Kaisar Hitam juga menemukan ini. Kaisar, iblis jimat itu berkata dengan sedikit malu. Namun, ini sudah tepat. Heidi mencibir, ini adalah tubuh Kaisar Naga Lilin berkepala 3, Jiwyin. Ya, Kaisar, iblis jimat itu mengangguk. Bagus sekali. Sudut mulut Heidi sedikit miring, dan sedetik kemudian, telapak tangannya tersedot, dan kekuatan sihir yang mengerikan itu dituangkan ke arah Sucubus itu. Ah, merasakan kekuatan Kaisar Hitam, Sucubus itu meraung kesakitan, karena dia merasa tubuhnya akan terpisah dari jiwanya. Kaisar, kamu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja kamu menginginkan tubuhmu. Kaisar Hitam mencibir. Tubuh Kaisar Naga Lilin berkepala 3 disembunyikan di dalam tubuh pohon iblis dunia, sehingga mustahil bagi kursi ini untuk memulai. Selama tubuh Raja Iblis ini ditelan, lelaki tua itu akan dapat sepenuhnya memulihkan bumi, kembali ke ibu kota iblis, dan membunuh permaisuri jurang iblis. Bukankah kau bilang, biarkan aku setia padamu? Iblis penghancur itu berkata dengan ngeri, pupil matanya mengecil, kau berbohong padaku. Kau tidak layak. Begitu suara Heidi jatuh, kekuatan sihirnya menjadi lebih bergejolak. Pada akhirnya, tubuh dan jiwa Sucubus itu langsung dipisahkan oleh Kaisar Hitam. Dalam sekejap, jiwa Sucubus itu dicabik-cabik oleh Kaisar Hitam, dan tubuhnya akan kembali ke tangan Kaisar Hitam. Pada saat ini, di depan Kaisar Hitam, cahaya keemasan menyala, dan setetes emas dari alu ajaib meledak ke arah Kaisar Hitam. Chukinlah yang membuat tembakan, iblis pesona yang disalahkan. Chukin tentu saja tidak akan peduli dengan hidup atau matinya, tetapi Chukin tidak akan pernah memberikan tubuh Jiu Yin kepada Kaisar Hitam. Heidi merasakan kekuatan suci yang luar biasa dalam alus sihir neraka surgawi yang turun, dan langsung terkejut, dan segera menggunakan tangan kirinya untuk mendesak kekuatan sihir untuk melawan. Namun, di bawah restu dari kulit iblis penjara surgawi, kekuatan Chukin telah meningkat lagi, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Kaisar Hitam dengan satu tangan. Pada akhirnya, Kaisar Hitam langsung dipaksa mundur, dan tubuh Jiu Yin tertarik oleh kekuatan ilahi Chukin dan melemparkannya ke dalam artefak pemandu jiwa. Bajingan, siapa kamu? Berikan aku tubuh yang mulia iblis. Heidi berkata, menatap Chukin, marah. Kenapa, kamu tidak mengingatku? Chukin berkata dengan senyum tipis. Tidak ingat, kamu, siapa kamu? Heidi, menatap Chukin di depannya, tampak begitu akrab. Itu kamu. Kamu bukan Susan Small Universe, bunuh klonku. Heidi akhirnya mengenali Chukin. Ternyata kamu yang mengirim lelaki tua Tiansu. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Orang di depannya, yang pernah bertarung melawan Chu dan Qin, ada dalam ingatan lelaki tua Tiansu. Sebelumnya, Heidi mengaku meremas Chukin sampai mati dengan tangannya sendiri. Tidak, bagaimana mungkin? Kaisar Hitam berkata dengan heran. Pada awalnya, kekuatan Chukin tidak lebih dari ranah dewa-dewa. Sudah berapa lama sejak Chukin mencapai ranah yang sama dengannya? Dia adalah raja kerajaan. Ada ribuan mil antara ranah master dewa dan penguasa kekaisaran. Meskipun hari-hari alam semesta dan waktu non-lingkaran tidak sinkron,
Kaisar Hitam tidak percaya bahwa Chukin telah meningkat begitu cepat dalam waktu yang singkat. Itu benar-benar kamu. Chukin tersenyum tipis. Pada saat ini, dia akhirnya memecahkan keraguan yang selalu ada di benaknya. Siapa di bumi yang berkhayal untuk menyerbu alam semesta dalam sehari, dan ternyata itu adalah Kaisar Hitam di depannya. Chukin sedikit takut di dalam hatinya. Untungnya, mereka telah melihat melalui lelaki tua dari surga. Jika tidak, sebuah kekuatan tingkat kerajaan akan memasuki alam semesta dalam sehari, dan mereka akan lama tidak ada lagi. Pada saat itu, Kaisar Hitam dapat menamparkan sampai mati semua kekuatan di alam semesta. Baiklah, benar sekali, kebencian lama dan baru, mari kita selesaikan bersama. Heidi mencibir, coba kulihat, apa yang bisa kau lakukan. Begitu kata-kata Heidi jatuh, sebuah pedang raksasa hitam gelap muncul di telapak tangannya, yang merupakan artefak suci yang pernah dilihat Chu dan Qin sebelumnya. Segera setelah itu, Kaisar Hitam memegang pedang hitam dan menebasnya langsung ke arah Chukin. Dalam sekejap, bilah hitam yang panjangnya ratusan kaki melesat ke arah Chukin. Chukin, yang tentu saja tidak mau menunjukkan kelemahan, melambaikan alu ajaib penjara surgawi yang turun, dan menembakkan cahaya Buddha emas. Boom! Diiringi suara keras, cahaya Buddha emas dan pedang hitam itu bertabrakan hebat di udara. Namun, kali ini, Chukin jelas bukan lawan Kaisar Hitam. Pedang raksasa di tangan yang terakhir jelas bukan makhluk fana. Di bawah berkah pedang hitam ini, kekuatan Kaisar Hitam juga meningkat pesat. Oleh karena itu, setelah konfrontasi singkat, cahaya Buddha Chukin hancur oleh bilah cahaya hitam, dan bilah cahaya itu melesat ke arah Chukin dengan cahaya yang tersisa. Pada saat ini, Chukin merasa pusing dalam pikirannya tanpa alasan ketika dia melihat bilah cahaya itu. Chukin, hati-hati. Pada saat ini, suara Sisi terdengar, pedang ilahi Twilight di tangannya adalah senjata ajaib leluhur iblis, dengan efek serangan ganda jiwa dan entitas. Jangan menatap langsung ke bilah cahaya itu. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia segera menutup matanya, dan segera, armor Kaisar Binatang Surgawi dan mahkota Kaisar Naganya mekar dengan cemerlang pada saat yang sama, membentuk armor ilusi transparan di tubuh Chukin. Pada akhirnya, suara keras, jelas, dan keras terdengar, dan bilah cahaya Kaisar Hitam itu ditentang oleh armor transparan Chukin. Kamu, siapa kamu, bagaimana kamu tahu Excalibur Twilight? Kaisar Hitam menatap Xian, sedikit terkejut. Dan sebelum Kaisar Hitam bertanya, dia sudah merasakan arus, aura magis yang kuat, melonjak. Sumber aura magis itu adalah Chukin di depannya. Pada saat ini, pupil dan rambut Chukin berubah menjadi merah tua, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola magis merah. 6 sayap Kaisar Phoenix di belakangnya berubah menjadi sayap iblis hitam. Dengan latar belakang penampilannya yang luar biasa, Chukin saat ini anggun dan mendominasi, dengan rasa kehancuran yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Chu dan Qin menggunakan tubuh iblis abadi dan 6 bentuk iblis. Ah, Buddha iblis juga sedang berkultivasi. Kaisar Hitam berkata dengan sedikit emosi. Naga iblis tertinggi. Bersamaan dengan raungan rendah Chukin, seekor naga hitam muncul dari udara tipis di belakangnya. Pada saat yang sama ketika naga iblis tertinggi muncul, tubuh Chukin memiliki aura kacau dari aura Dao iblis yang melonjak. Teknik macam apa ini? Heidi berkata dengan sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat sebelumnya, tindakan yang menentukan seperti itu, tetapi dia dapat merasakan bahwa latihan yang digunakan Chukin benar-benar luar biasa. Tentu saja itu luar biasa, tetapi yang digunakan Chu dan Qin adalah Dharma tertinggi 9 naga dan Dharma tertinggi Hunyuan, 2 jenis langit dan bumi. Hahaha, sangat bagus, 2 metode luar biasa itu milikku. Heidi dengan cepat berubah dari terkejut menjadi gembira. Membunuh Chukin, 2 keputusan sihir tertinggi ini ada di sakunya. Oleh karena itu, Kaisar Hitam memegang pedang raksasa hitam di depannya, pedang itu menunjuk ke langit, dan dalam sekejap, kekuatan sihir yang kuat terkumpul dengan gila-gilaan di pedang raksasa Kaisar Hitam. Saat energi menjadi semakin bergejolak, sungai darah leluhur iblis di sekitarnya mulai bergolak, bergulung, dan memicu kolom api yang tingginya ribuan meter. Ruang di sekitar Heidi terkoyak, dengan suara gemuruh yang konstan. Satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah dinding batu di luar sungai darah leluhur iblis, tidak bergerak. Di sisi Chukin, dengan fusi dan tabrakan terus-menerus dari Dharma tertinggi Hunyuan dan Dharma tertinggi 9 naga,
naga iblis tertinggi telah terkondensasi dari ilusi menjadi esensi. Segera setelah itu, naga iblis tertinggi ini bergegas menuju Kaisar Hitam dengan aura kuat asal campuran. Iblis hitam menghukum dunia. Pukulan terkuat Kaisar Hitam juga terbentuk pada saat ini. Aura magisnya membentuk bayangan hitam setinggi 1000 meter di belakangnya. Di bawah pedang besar Kaisar Hitam, bayangan hitam itu juga melewati tubuh Kaisar Hitam dan bergegas menuju Chukin. Boom! Pada saat ini, Chukin dan Heidi memiliki tabrakan energi terkuat. Kaisar Hitam, senjata ajaib di tangannya, dapat memungkinkan pembudidaya surga kedua Yuzun memiliki kekuatan untuk mendekati surga ketiga Yuzun. Selain itu, ranahnya sendiri adalah Yuzun Triple Heaven, hanya saja dia terluka parah dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia jelas lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik Yuzun Double Heaven biasa. Dan senjata ajaib dari leluhur iblis hanya menutupi kekurangannya, memungkinkannya untuk dapat mengerahkan kekuatan Yuzun Triple Heaven. Chukin, setelah memasuki Yang Mulia Suci, juga mampu mengeluarkan kekuatan Yang Mulia Kaisar Double Heaven, ditambah dengan hukum tertinggi Hunyuan dan hukum tertinggi 9 naga, dan berkat dari 2 penghakiman hukum tertinggi, kekuatannya sekali lagi meningkat. Tubuh iblis abadi Chukin, dengan peningkatan kekuatan, tidak lagi menjadi stimulus kekuatan 200%, tetapi cukup untuk membuat Chukin mencapai level 3 surga kekaisaran saat ini. Oleh karena itu, kekuatan keduanya, pada saat ini, sekali lagi mencapai keseimbangan. Naga sihir tertinggi dan tubuh sihir hitam Kaisar Hitam saling bertabrakan dengan gila di udara. Di bawah energi mengerikan keduanya, ruang di sekitarnya benar-benar terkoyak menjadi ketiadaan, membentuk lubang hitam kekosongan, dan air sungai darah leluhur iblis yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalamnya, dan langsung menguap. Tanpa diduga, kamu sudah begitu kuat. Kaisar Hitam menatap Chukin Dao dengan kaget. Dia sekali lagi meremehkan kekuatan Chukin. Yang terakhir sebenarnya memiliki kekuatan 3 surga Yuzun, mencapai level pembangkit tenaga listrik puncak di Zutian, yang benar-benar mengejutkannya. Kamu terlalu lemah. Chukin tersenyum ringan. Tidak peduli kapan, momentumnya tidak bisa hilang. Benarkah? Heidi mencibir. Jangan lupa, ini adalah sungai darah leluhur iblis, di bawah kota iblis. Di sini, kekuatan sihirku dapat terus-menerus ditambah, dan kau tidak mungkin menjadi aku. Lawanku, tunggu, terkoyak olehku. Petik 2. Kalimat ini diberikan kepadamu sebagaimana adanya. Begitu kata-kata Chukin jatuh, matanya beralih ke Xian yang diam-diam menusuk Kaisar Hitam. Awalnya, medan magnet energi yang dibentuk oleh Chukin dan Kaisar Hitam, Yang Mulia Suci, sama sekali tidak dapat diakses, tetapi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Xian jelas bukan tingkat Yang Mulia Suci, tetapi Yang Mulia Kerajaan. Detik berikutnya, pedang panjang hitam di tangan Si menusuk bagian belakang kepala Kaisar Hitam. Ini adalah takdirnya. Ditusuk oleh pedang Si, Kaisar Hitam langsung mulai meraung kesakitan, dan pada saat ini, energinya mulai mengalir keluar dengan panik, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan sihir untuk melawan Chukin. Oleh karena itu, dalam sekejap, naga ajaib tertinggi Chukin menerobos tubuh sihir hitam Kaisar Hitam, bergegas menuju Kaisar Hitam dengan energi yang mengerikan. Di bawah dampak naga iblis tertinggi, tubuh Kaisar Hitam terus terbakar. Namun, Chukin sedikit terkejut bahwa tubuh Kaisar Hitam tidak hancur oleh naga iblis tertinggi dari awal hingga akhir. Pada akhirnya, dia hangus, tetapi dia masih hidup, dan dia jatuh di atas batu besar di sungai darah leluhur iblis. Bagaimana mungkin, tidak mati? Kata Chukin dengan heran. Chukin, ahli dari 3 langit kekaisaran, tubuhnya telah mencapai tahap transformasi, mengambil langit dan bumi untuk selamanya, dapat dikatakan abadi. Sisi berkata kepada Chukin, itu hanya berguna, sangkar di luar langit, akankah dia diasingkan? Kalau tidak mungkin baginya untuk dihancurkan ke sungai darah leluhur iblis ini olehku. Olehmu, Chukin menatap Xian dengan heran. Dia sudah menebak beberapa dari mereka, dan mendengar kata-kata Siran saat ini tampaknya mengkonfirmasi dugaan tertentu. Ya, aku adalah permaisuri jurang iblis, Yayue. Tetapi melihat kata-kata Sier jatuh, wajahnya berubah, penampilannya menjadi lebih cantik, apalagi suasana yang lebih mendominasi. Kau adalah permaisuri jurang iblis. Chukin terkejut dan membuatku sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya ternyata adalah calon istrinya. Ya,
Yayue mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Chukin, aku tidak sengaja menipumu. Jangan khawatir, aku tidak jahat padamu. Istriku, bagaimana mungkin dia jahat padaku, bahkan jika dia melakukannya, Chukin, selama dia menyelesaikan tugas Dewi, Yayue, aku adalah miliknya." Jadi Chukin hanya tersenyum tipis, "Bahkan jika itu jahat, kau bukanlah lawanku." Yayue tidak membantah. Terlebih lagi, melihat senyum Chukin, dia merasa seolah-olah telah meleleh, dan dia sangat senang di dalam hatinya. "Yayue, ternyata itu benar-benar kau." Kaisar Hitam, melihat penampilan Yayue, berkata dengan marah dan kaget, dia langsung muntah darah dan pingsan. Yayue memegang telapak tangannya sedikit, dan pedang ilahi senja di tangan Kaisar Hitam jatuh ke tangan Yayue. Segera setelah itu, Yayue menyerahkan pedang ilahi senja kepada Chukin. "Chukin, buang Kaisar Hitam, jika tidak, dia akan segera pulih." Chukin tidak ragu untuk mengambil pedang ilahi Zu Senja, tetapi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Maaf, saya tidak akan menggunakan kandang surga." "Tidak mungkin, pembangkit tenaga listrik di atas surga ketiga dan di atasnya semuanya akan menggunakan kandang luar." Yayue berkata dengan sedikit terkejut. "Saya hanya tuan." Chukin tersenyum ringan. "Apa? Anda hanya tuan?" Yayue sangat terkejut. Orang suci itu secara tak terduga mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari 3 surga kekaisaran. Apakah dunia ini telah berubah? "Ya, dan hanya ada satu tuan surgawi," lanjut Chukin. Yayue benar-benar tercengang, dan Kaisar Hitam, yang baru saja bangun dari rasa sakit yang parah, menyemburkan seteguk darah lagi. Dia dikalahkan oleh Dewa Orang Suci. Setelah beberapa saat, Kaisar Hitam pingsan lagi. "Selain pengasingan, apa lagi yang bisa kulakukan untuk menghadapinya?" Chukin menatap Kaisar Hitam dan bertanya. Dia tidak punya rencana untuk mencoba menghancurkan Kaisar Hitam. Bagaimanapun, pukulan terkuat belum memusnahkan Kaisar Hitam, dan tidak ada cara sama sekali. "Kita hanya bisa dipenjara dulu," kata Yayue. "Baiklah, kalau begitu kunci dulu." Chukin mengangguk, dan segera membuka labu peri ungu 5 elemen, membawa Kaisar Hitam ke dalamnya. Labu peri ungu 5 elemen hanyalah senjata sihir tingkat Master Dewa yang lemah, dan tidak bisa menahan Kaisar Hitam lama-lama, tetapi Chu dan Qin tidak punya waktu untuk mengendalikannya untuk saat ini. Yayue menjilat bibir merahnya, dia tidak tahu bagaimana menghubungi Chukin, lagi pula, dia telah menipunya. Dia juga tidak yakin apakah Chukin akan melakukan sesuatu padanya. Segera setelah itu, Chukin mengalihkan pandangannya ke pedang Dewa Twilight Zu di tangannya. "Senjata ajaib apa ini?" "Nenek moyang iblis di ibu kota iblis, salah satu alat ajaib iblis." Yayue segera berkata, tempat iblis hanya tahu bahwa itu ada di ibu kota iblis. Pemakaman Xie, di bagian hilir sungai darah leluhur iblis. Chu dan Qin, jika kita pergi ke sana, kita mungkin mendapatkan sesuatu. Ini sudah ditebak oleh Yayue. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mengatakannya, tetapi dia jelas menyenangkan Chukin. Karena dia terluka parah, dia sama sekali bukan lawan Chukin. Mudah bagi Chukin untuk membunuhnya. Seharusnya tidak. Chukin tersenyum tenang, kalau tidak, dia pasti sudah ditelan oleh Kaisar Hitam ini sejak lama. Tidak harus. Yayue bersikeras, Kaisar Hitam hanya memiliki kekuatan Yuzun Surga kedua. Tidak mungkin untuk menelan seluruh makam leluhur iblis. Kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Bahkan jika itu terjadi, Chukin melanjutkan sambil tersenyum, kita masih harus kembali dulu dan mengembalikan tubuh Jiu Yin padanya. "Ya," Yayue mengangguk. Kata Chukin, siap untuk kembali ke Jiu Yin dan yang lainnya, tetapi Yayue tidak pergi. "Ada apa?" Chukin berbalik dan bertanya dengan lemah. "Maaf, Chukin, aku berbohong padamu." Yayue meminta maaf dan khawatir, tetapi ada alasannya. "Kalau begitu katakan padaku, apa alasannya?" Chukin tersenyum, "Aku benar-benar ingin tahu mengapa satu generasi kaisar wanita Demon Abyss dipukuli ke dalam sungai darah Demon Ancestor dan bahkan menyamar sebagai kepala klan Feather Demon." Petik 2. Karena aku mengenali Jiu Yin, aku tidak tahu bahwa Jiu Yin terluka parah, dan aku takut dia akan dibenci olehnya karena pemberontakan yang aku lakukan di Istana 10.000 Iblis. Dia tahu siapa aku dan ingin membunuhku. Yayue langsung mengaku, "Chukin, bagaimanapun juga, jika kamu menyelamatkanku, aku tidak akan jahat padamu." "Hei, kamu benar-benar bisa membungkuk dan meregang.
Chukin berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu berlutut di hadapan Jiuyin, kamu masih menggunakan trik yang pahit, bahkan aku tidak meragukannya. Lalu bagaimana kamu bisa dipukuli ke dalam sungai darah leluhur iblis? Chukin terus bertanya, itu konyol. Yayu Youyu menertawakan dirinya sendiri, aku mendorong Kaisar Iblis Hei di sebelumnya ke dalam sungai darah leluhur iblis ini, dan aku juga dikhianati oleh bawahanku. Mereka memanfaatkan latihanku, dan mereka bergandengan tangan dan terluka parah. Aku, membawaku ke sini. Petik 2, ternyata seperti ini. Chukin mengangguk dan bercanda berkata, ini mungkin pembalasan. Tidak sama, Yayue buru-buru menjawab, Kaisar Hitam, karena aku terlalu berbakat, aku ingin melenyapkanku, tetapi aku melompat dan membunuhnya. Tetapi aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Aku menganggapnya sebagai orang kepercayaan, tetapi dia ingin merebut tahta secara diam-diam. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Chukin tersenyum tipis. Aku ingin membunuh Go Nightmare. Yayue berkata, namun, dalam kondisiku saat ini, aku khawatir bahkan para tetua kota iblis tidak dapat mengalahkan mereka. Kalau begitu kamu, ikuti aku. Chukin berhenti dan tersenyum. Bagaimanapun, itu adalah istrinya sendiri, dia harus membawanya bersamamu. Terlebih lagi, jika Jiuyin dipulihkan, dan misi Dewi Yayue selesai, dia akan mendapatkan preman tingkat kerajaan. Menurut pengalaman Chukin, kekuatan Yuzun ini tidak akan pernah lebih lemah darinya sendiri, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Hah, Yayue terkejut sejenak, Chukin, apakah kamu akan membantuku membalas dendam? Itu belum tentu, Chukin berkata dengan sengaja, tetapi itu lebih baik daripada bersembunyi di sungai darah leluhur iblis yang gelap ini. Apakah kau ingin percaya padaku? Yayue melanjutkan, jika kau tidak percaya, aku tidak akan mengatakan hal-hal ini, dan, dengan kekuatanmu, apa yang dapat kau lakukan jika kau berbohong padaku? Chukin tersenyum ringan, baiklah, aku akan mengikutimu. Yayue mengangguk setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, dia sekarang tidak berdaya, mungkin mengikuti Chukin adalah satu-satunya jalan keluarnya. Lalu Chukin, apa yang harus aku katakan ketika aku bertemu Jiuyin? Yayue bertanya lagi, jawablah dengan jujur, apakah mungkin? Apakah kau akan terus menipu? Chukin tersenyum tipis, aku akan menerima pedang Excalibur Twilight ini. Baiklah, setelah berbicara, Chukin membawa Yayue dan kembali ke tempat Jiuyin dan yang lainnya berada. Chukin, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau pernah bertemu dengan Kaisar Iblis tua itu? Melihat Chukin kembali, Li Ji dan King Yu bertanya satu demi satu, ya, dia dikalahkan olehku. Chukin menjawab sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Pohon dunia, apakah lebih baik? Apa, pembangkit tenaga listrik Yuzun Triple Heaven dikalahkan olehmu? Di samping, Jiuyin, yang merawat pohon iblis dunia, berkata dengan wajah yang luar biasa. Tidak hanya itu, aku juga mendapatkan kembali tubuhmu. Kata Chukin, mengeluarkan tubuh Jiuyin dari alat ilahi pembimbing jiwa. Pada saat ini, tubuh Jiuyin yang telah menghilangkan energi iblis tidak halus. Itu diseret oleh Chukin di tangannya seperti ini. Setelah beberapa saat, Chukin melihat Jiuyin yang lengkap, dan bahkan menyentuh kulit yang lembut dan halus dengan telapak tangannya. Halus dan licin. Ah, Chukin, letakkan dengan cepat. Kata Jiuyin, segera menjadi sangat malu. Yang penting, aku sudah mengurusnya. Kata Chukin sambil tersenyum. Jiuyin malu lagi untuk sementara waktu, tetapi dari emosinya, dia tidak dapat menemukan kemarahan. Melihat penampilan Jiuyin, Chukin tiba-tiba menunjukkan senyum cerah, dan dengan lembut meletakkan tubuh Jiuyin di tanah. Dan kemudian, jiwa Jiuyin langsung terjun ke dalam tubuh. Segera, tubuh dan jiwa Jiuyin benar-benar menyatu. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Jiuyin dalam sekejap. Kekuatan ini tidak lagi lebih lemah dari Kaisar Hitam yang baru saja dilawan Chu dan Qin. Jelas, bahkan Jiuyin yang belum sepenuhnya pulih masih memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Yuzun Erzongtian. Dan saya melihat bahwa hal pertama yang Jiuyin buka matanya adalah terjun langsung ke pelukan Chu Qin, dan Jiuyin sangat tersentuh dan berkata, Chu Qin, terima kasih. Tubuh Jiuyin begitu halus sehingga Chu Qin telah menyentuhnya. Sekarang setelah dia menyatu dengan jiwanya, Chu Qin memiliki kehangatan, yang membuat Chu Qin sangat nyaman. Dia memeluk Jiuyin tanpa sadar dan tersenyum lembut, ini awalnya, aku berjanji padamu.
Meskipun begitu, aku harus berterima kasih padamu. Jiu Yin menggelengkan kepalanya dan berkata terus-menerus, Cukin, aku ingin memberimu dua hal. Kalau begitu, pakai bajumu dulu. Sambil berkata, Cukin tersenyum dan menunjuk sedikit, rok panjang yang pas dikenakan Jiu Yin, menutupi tubuhnya yang sempurna, tentu saja, itu tidak bisa menyembunyikan siluet yang ekstrim. Melihat pemandangan ini, pohon dunia, King Yu, Li Ji, Ya Yue, tidak ada dari mereka yang mengganggu Cukin dan Jiu Yin, memperhatikan mereka dalam diam. Terlebih lagi, melihat Cukin memegang Jiu Yin, rasa iri yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam hati mereka karena suatu alasan. Ingat, Cukin, aku pernah berkata bahwa aku mengubur harta karun itu minggu depan, kata Jiu Yin. Tentu saja aku ingat. Cukin tersenyum lembut. Baiklah, ini untukmu. Saat dia berkata, Jiu Yin menyerahkan bola kristal biru kepada Cukin. Cukin bisa merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari bola kristal ini, keberadaan yang benar-benar luar biasa. Ini, Cukin mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah harta karunku dan Xiao Shu, yaitu, hati binatang buas, itu baru saja diberikan kepadaku oleh Xiao Shu, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Jiu Yin, sambil menatap pohon dunia. Jiu Yin, jangan tanya padaku, kamu bisa mengirimkannya jika kamu mau. Pohon dunia menjawab dengan sangat lembut. Ya, Jiu Yin mengangguk dan menatap Cukin dengan tulus. Cukin, bisakah kamu mengambilnya? Kalau tidak, aku berutang terlalu banyak padamu. Baiklah, aku menerimanya. Cukin menjawab sambil tersenyum, tetapi, kamu tidak berutang apapun padaku. Jika bukan karena kamu, aku belum akan berada di sini. Ketiga putri King Yu semuanya sedikit terkejut. Ternyata Chu dan Qin bukanlah orang yang tidak patuh. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bantuan yang kamu berikan kepadaku dan masalah yang aku sebabkan kepadamu. Jiu Yin menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum. Kalau begitu, dalam hal ini, aku akan menerima hati binatang. Cukin tersenyum dan berkata, kau tidak harus memberiku hal kedua. Namun, Jiu Yin menggelengkan kepalanya, tidak, Cukin, hal kedua, kau harus menerimanya. Kenapa? Pupil mata Cukin sedikit berubah. Karena, hal kedua adalah, aku. Wajah cantik Jiu Yin sedikit memerah. King Yu, Li Ji, dan Ya Yue semuanya terkejut, dan Cukin juga sedikit terkejut, kau. Ya, kata Jiu Yin, sebenarnya, Cukin, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Aku pernah bersumpah diam-diam bahwa selama aku bisa menemukan tubuhku, aku akan menunjukkan hatiku untuk pertama kalinya, dan sekarang tubuhku telah kembali. Sudah waktunya bagiku untuk memenuhi sumpahku. Cukin, apakah kau bersedia menerimaku? Jiu Yin menatap Cukin dengan sangat sungguh-sungguh. Cukin menatap Jiu Yin dengan saksama, dan berkata dengan lembut, apakah kau benar-benar menyukaiku? Ya, kata Jiu Yin tanpa ragu. Baiklah, aku menerimamu. Cukin tersenyum tipis, dan langsung memeluk Jiu Yin ke dalam pelukannya. Jiu Yin tersenyum sebentar, dengan gembira, dan memeluk Cukin dengan erat. Jiu Yin saat ini, wajah yang menyenangkan, nyaman, dan bahagia. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh hati binatang buas, permaisuri jurang iblis, Dewi Yayue memiliki 100% dukungan, dan tunggangannya, Kaisar Iblis Pemotong. Pemotong Iblis, jenis kelamin, perempuan. Kekuatan, alam yang dihormati kekaisaran. Ding, Dewi tersembunyi Jiu Yin terdeteksi, dan aku bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Jiu Yin. Cit, perubahan 3 kali lipat Tianzun. Cukin memegang Jiu Yin, dan bahkan lebih bahagia ketika dia mendengar perintah sistem. Namun saat ini, Li Ji benar-benar iri, Ya Yue, rasa iri semacam itu mencapai titik ekstrim. Berharap dia akan segera meremas Jiu Yin, dan dia akan merasa dipeluk oleh Cukin. Dan King Yu berdeham, Cukin, Jiu Yin, selamat atas pernikahanmu, tetapi bisakah kamu memperhatikan, masih ada orang di sampingmu. Maaf, King Yu, aku sangat bersemangat. Jiu Yin dan Cukin segera melepaskan satu sama lain, hanya mengatupkan jari mereka bersama-sama, Jiu Yin semakin meminta maaf. Cukin, Jiu Yin, karena pohon dunia dan hati binatang telah diperoleh, haruskah kita keluar? Kata King Yu. King Yu tidak tahu metode yang diperoleh Cukin. Saat ini, mereka belum lolos dari bahaya.
Tidak terburu-buru, aku ingin pergi ke kedalaman sungai darah leluhur iblis. Kata Chukin, kedalaman sungai darah leluhur iblis. Kecuali Yayue, semua orang terkejut. Yah, di sana ada kuburan leluhur ras iblis, kan, Yayue? Chukin menatap Yayue. Yayue, bukankah dia Xian? King Yu dan Li Ji sedikit bingung. Yayue, bukankah itu nama permaisuri jurang iblis? Pohon dunia dan Jiuyin juga terkejut pada saat yang sama. Ya, dia bukan Xian, tetapi permaisuri jurang iblis, Yayue. Chukin tersenyum tipis. Ah, Jiuyin, Li Ji, pohon dunia, dan King Yu semuanya terkejut. Ya, Yayue melepaskan penyamarannya dan mengubah penampilan aslinya. Kau adalah permaisuri jurang iblis. Kata Jiuyin dengan terkejut. Baiklah, maafkan aku, Jiuyin, aku berbohong padamu. Yayue menjawab, sebenarnya, setelah mengetahui bahwa kau adalah yang mulia iblis, aku takut kau akan membalas dendam padaku karena apa yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi saat itu? Jiuyin mengangkat alisnya sedikit pada awalnya, aku mencegah pemberontakan setan merah membawa kembali istana 10.000 setanmu dari kota iblis. Yayue mengangguk dan berkata, namun, aturan bahwa kamu harus dilindungi untuk memasuki kota iblis ditetapkan oleh leluhur iblis. Kemudian, pemberontak itu juga dieksekusi olehku. Chukin memberitahuku bahwa dia lahir dari akar yang sama, jadi mengapa dia terlalu cemas? Jiuyin berkata, kamu dan aku sama-sama keturunan leluhur iblis. Namun, awalnya aku mengira kamu juga berada di ibu kota iblis. Energi iblis telah terkikis dan benar-benar kehilangan kemanusiaanmu. Sepertinya kamu tidak memiliki apa-apa. Itu karena aku memiliki darah leluhur iblis Xie di tubuhku. Keturunan iblis Xie manapun tidak akan sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan, tetapi mereka tidak akan dapat keluar dari ibu kota iblis seumur hidup. Kata Yayue. Begitu, Jiuyin tersenyum sedikit dan melirik Chukin Dao, jangan khawatir, karena Chukin menerimamu, aku tidak akan mempermalukanmu secara alami. Bagaimana kau tahu aku menerimanya? Chukin tersenyum pada Jiuyin. Aku wanitamu, tidakkah aku mengenal jiu-jiu kecil di dalam hatimu? Jiuyin berkata dengan sedikit bangga, orang sepertimu yang mencintai dan menghargai batu giok, dan kecantikan yang tak tertandingi seperti Yayue, kau pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Chukin tidak berkomitmen, dan Yayue, wajah cantiknya sedikit memerah. Dia merasa ketertarikan Chukin padanya terlalu besar. Tunggu, kau adalah permaisuri jurang iblis, lalu bagaimana kau bisa ditembak jatuh oleh sungai darah leluhur iblis dan terluka parah? Li Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu dikhianati oleh bawahannya. Chukin berkata, bawahannya, Guyan, saat dia berlatih, membawa orang dan mengepungnya, dan akhirnya mendorongnya ke sungai darah leluhur iblis. Petik 2. Itu pengkhianatan lagi. Setelah mendengar ini, Jiuyin tiba-tiba tampak marah. Chukin, atau kalau tidak, bagaimana kalau kita bantu Yayue mendapatkan kembali tahta terlebih dahulu? Mantan Jiuyin, dikhianati oleh bawahannya, jadi tentu saja dia paling tidak bisa mentolerir orang seperti itu. Sesuai dengan keinginanku, Chukin tersenyum sedikit. Jiuyin, Chukin, apakah kamu benar-benar akan membunuh Go Nightmare untukku? Yayue berkata dengan sedikit sentuhan. Ya, Jiuyin mengangguk, tanpa tindakan Chukin, aku bisa menghancurkan mereka sendiri. Aku benar-benar tidak perlu bertindak. Chukin menatap Jiuyin dengan sedikit nakal. Gunakan itu, lagi pula, aku belum pulih sepenuhnya. Jiuyin berkata dengan sedikit ketidakpastian, namun, Chukin, kamu tidak diizinkan untuk bergerak sebelum aku jatuh. Baiklah, tidak masalah, kota iblis adalah tempatmu bermain. Chukin tersenyum tipis. Ibu kota iblis, di alun-alun istana Kaisar Iblis. Pada saat ini, di sini, ada banyak sekali iblis di sekitar, dan di antara mereka, dua penyihir berdiri berhadapan. Kedua penyihir ini sama-sama mengenakan perlengkapan wanita dan tidak dapat melihat wajah asli mereka. Yang satu berambut merah dan yang lainnya berambut ungu. Selain itu, kedua tubuh mereka sangat panas, postur anggun, menarik banyak penggemar Twilight. Ibu kota iblis, pesta karnaval mereka sedang berlangsung. Kalian berdua, siapapun yang menang, dapat melayani kaisar ini. Jika kalah, bersiaplah untuk menerima hukuman paling kejam di ibu kota iblis. Pada saat ini, seorang pria duduk di singgasana, berpelukan ke kiri dan kanan.
Dua wanita dengan tubuh panas, berbicara dengan dingin dan tenang. Orang ini, mengenakan jubah putih, tampak baru berusia 34 tahun pada usianya. Dia terlihat sedikit tampan, tetapi dengan riasan tebal berasap, terutama mata itu, sangat licik, seolah-olah bermata elang, penuh dengan kelicikan aneh. Orang ini adalah ibu kota iblis, kaisar saat ini, mimpi buruk kuno. Mendengar kata-kata Gu Yanyan, ribuan iblis mulai berparade. Bunuh, 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 dan penyihir itu saling melirik, semua cahaya sihir melonjak di tubuhnya, siap bertarung bersama. Hanya dalam satu putaran, penyihir berambut merah membunuh penyihir berambut ungu. Potong, membosankan, aku tidak melihatnya sama sekali. Apa-apaan ini? Melihat pemandangan ini, semua orang langsung tidak senang. Pertarungan ini terlalu lemah, antusiasme belum meningkat, dan pertarungan sudah berakhir. Tetapi saya melihat Gu Yan mendorong wanita-wanita seksi di kiri dan kanan, dan berdiri, jangan khawatir, pertunjukan akan segera dimulai. Penyihir berambut merah itu tampaknya mengerti arti dari Good Night Mare, dan pertama-tama melepaskan topengnya. Ketika wajah yang menawan dan mempesona itu terekspos ke semua orang menjadi cerah. Kemudian, penyihir itu berjalan di atas catwalk sambil berjalan menuju Good Night Mare, sambil perlahan-lahan melepaskan baju besi di tubuhnya. Tiba-tiba, ribuan iblis menatap lurus. Namun, di detik berikutnya, penyihir berambut merah itu merasakan dadanya bergetar, dan kemudian dia berlutut di tanah tanpa sadar. Apa yang terjadi? Semua iblis terkejut, dan Gu Yan menatap dingin ke langit di atas penyihir berambut merah. Siapa berani menjadi liar di kota iblis? Di bawah mata semua orang, sosok yang cantik, halus, dan bergerak perlahan jatuh. Semua orang terkejut sekali lagi, wanita di depannya begitu cantik, begitu cantik. Dibandingkan dengan orang-orang yang datang, nilai nominal penyihir berambut merah itu benar-benar kalah. Siapa kamu? Gu Yan juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi masih tersenyum dingin. Hei, aku tidak menyangka bahwa wilayah Moxi, leluhur ke-24 Modao, kini telah menjadi kandang babi yang hanya memelihara ayam dan anjing. Wanita itu tertawa dingin. Apa katamu? Berani menyebut kami ayam, anjing, babi. Kau mencari kematian. Ribuan iblis telah kehilangan kemanusiaan mereka. Sekarang mereka mendengar hinaan dari wanita itu, mereka bahkan lebih marah, dan mereka bergegas maju satu persatu untuk mencabik-cabik wanita itu. Tetapi aku melihat tekanan kuat mengalir keluar dari tubuh wanita itu. Dalam sekejap, di bawah tekanan yang mengerikan ini, iblis yang bergegas ke arena merasakan ketakutan dari jiwa mereka, dan segera mereka langsung terkejut dan terbang keluar. Napas tertinggi ras iblis, siapa kau? Gu Yan akhirnya mengubah ekspresinya. Orang yang datang adalah Jiwyin. Namun, Jiwyin tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya, dan tersenyum tipis, seorang penjahat tercela yang telah merebut kekuasaan dan merebut tahta dan mengkhianati permaisuri jurang iblis, tidak pantas mengetahui namaku. Siapa kau? Kata Gu Yan dengan ekspresi dingin. Kau tidak tahu siapa dia, kau harus tahu aku. Pada saat ini, suara wanita cantik lainnya terdengar, tetapi ketika dia melihat Yayue, dia jatuh di samping Jiwyin. Ah, permaisuri iblis abis. Semua iblis terkejut. Apa itu permaisuri iblis abis? Di ibu kota iblis, hanya pemenangnya adalah raja. Yaitu, kaisar iblis abis juga diperoleh dari kaisar hitam. Kami hanya mengakui kaisar mimpi buruk kuno. Semua iblis menunjukkan senyum cemberut satu persatu. Siapa aku? Yayue, aku tidak menyangka kau masih hidup. Gu Yanyan, melihat Yayue, dan merasakan aura yang tidak teratur dan jiwa yang hancur di tubuhnya, tersenyum pelan, ya, saat itu, kau mungkin terlalu murah bagimu untuk menerobos sungai darah leluhur iblis. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau masih memikirkan pemakamanmu sendiri. Yayue tidak berbicara, Jiwyin mencibir. Begitu suara itu jatuh, tubuh Jiwyin, merah tua, hitam, dan ungu, tiga cahaya berbeda, menyala pada saat yang sama. Kaisar Naga Lilin berkepala tiga. Sekarang, Gu Yan, akhirnya melihat tubuh Jiwyin dengan jelas, apakah kau? Tetapi aku melihat bahwa sebelum kata-kata Good Night Mare jatuh, Jiwyin telah bergegas ke wajah Good Night Mare, dan lengannya telah berubah menjadi cakar naga pada saat ini. Melihat momentum itu, lengan Gu Yanyan juga berubah menjadi binatang buas, berubah menjadi cakar binatang buas yang tajam, menghadap langsung ke cakar naga Jiwyin.
Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan Gu Yanyan dan Jiuyin bertabrakan dengan keras dalam sekejap. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengerikan mengalir keluar, menghancurkan sebagian besar istana ibu kota iblis. Belum lagi, itu mengejutkan banyak iblis. Alam yang dapat mengalahkan Yayue, Gu Nightmare berada di surga ketiga Yuzun, dan Jiuyin, hanya surga kedua Yuzun. Namun, Jiuyin adalah klan iblis tertinggi yang sebenarnya, dan memiliki efek penekanan garis keturunan pada klan iblis. Yang terpenting, tubuh Jiuyin ini disempurnakan dari tubuh ras iblis. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa di bawah tabrakan, Gu Nightmare benar-benar jatuh samar-samar melawan angin, dan terus-menerus dipaksa mundur oleh Jiuyin. Mimpi buruk kuno yang agung bukanlah lawannya. Gadis ini sangat kuat. Para iblis terkejut. Jiuyin, luar biasa. Di langit, Li Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Tubuh Jiuyin bukanlah tubuh biasa. Tubuh itu dipadatkan dari tubuh kekuatan pertahanan terkuat ras iblis, leluhur batu iblis. Meskipun jiwa Jiuyin belum sepenuhnya memanipulasi tubuh ini, namun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan mimpi buruk kuno dari tiga langit kaisar kekaisaran. Pohon dunia menjelaskan, jadi, kita tidak perlu mengambil tindakan. Chukin tersenyum ringan. Lihat, tiba-tiba, King Yu berkata, menunjuk ke bawah. Semua orang melihat bahwa di antara 6 aula yang mengelilingi istana kaisar iblis, sinar cahaya merah menyala ke langit, dan di setiap cahaya merah, ada sosok iblis tua. Tidak, hanya itu, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di ibu kota iblis, bergegas menuju aula iblis. Itu adalah para tetua dan iblis dari kota iblis. King Yu berkata dengan heran. Banyak orang. Li Ji mengerutkan kening saat dia mengikuti Dai Mei. Kenapa? Mereka bisa mengganggu pertarungan Xiao Jiu. Chukin tersenyum tipis. Keluarlah, Demon Sovereign Reaper. Begitu kata-kata Chukin jatuh, ada sosok cantik di sampingnya. Orang ini, yang berusia sekitar 30 tahun, tampak sedikit dewasa. Dia mengenakan rantai surat ungu emas dan helm ungu emas. Penampilannya sangat cantik, membuat orang-orang melihatnya, dan dia merasa memiliki perasaan yang menakjubkan dan memabukkan. Wajah ini sangat menawan dan mengharukan, dan mata itu bahkan lebih mabuk dan mempesona. Meskipun wajahnya dicat dengan riasan berasap tipis, itu sama sekali tidak memengaruhi kecantikannya, tetapi membuatnya terlihat lebih cantik. Mengenai sosok wanita itu, tidak ada yang perlu dikatakan. Rantai surat yang ketat dengan sempurna menampilkan sosoknya yang mempesona, menawan, dan bergelombang. Apakah itu kesombongan yang berat atau bokong yang penuh, itu tidak ada bandingannya. Jika bukan karena kekuatannya, ini akan menjadi mesin yang mempesona untuk memanen pria. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul, ketiga putri Li Ji benar-benar terkejut, terutama pohon dunia, rasanya seperti tidak bisa melihat menembus Demon Emperor Reaper di depannya. Demon Sovereign Reaper, lihat tuan. Kulihat, Demon Sovereign Sunderer membungkuk dan membungkuk ke arah Chukin. Oke. Lumayan, kualitas terbaik. Chukin sedikit senang. Demon Sovereign Reaper ini, baik dari segi penampilan maupun bentuk, sesuai dengan keinginan Chu Dankin. Terlebih lagi, dalam benak Chu Dankin, Demon Emperor Reaper bukan hanya seorang penjahat, tetapi juga seorang istri. Bagaimanapun, berdasarkan pengalaman masa lalu, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Chukin pernah berpikir untuk menghancurkan fakta ini, tetapi kegagalannya membuatnya benar-benar menyerah. Iblis kecil, apakah kamu melihat orang-orang itu? Bunuh mereka semua jika kamu tidak menjaga mereka. Chukin dengan tenang menunjuk ke para tetua dan iblis di kota iblis. Ya, Tuan. Demon Sovereign Reaper segera menerima perintahnya dan bergegas ke tanah dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, Jiuyin dan Guyan, yang saling bertarung dengan kekuatan magis, akhirnya memutuskan pemenangnya. Tidak diragukan lagi bahwa Jiuyin menang, dan Guyan langsung tersingkir. Kaisar Naga Lilin berkepala 3, kau benar-benar penguasa legendaris ras iblis. Kaisar Naga Lilin berkepala 3. Guyan menatap Jiuyin dengan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, kau melihatnya. Jiuyin tersenyum acuh tak acuh. Di balik tubuhnya yang indah, Kaisar Naga Lilin berkepala 3 dengan 3 kepala naga muncul di sana. Guyan, apakah kau siap untuk mati? Jiuyin berkata dengan dingin. Mungkin, aku bukan lawanmu, tapi jangan lupa, ini adalah ibu kota iblis, wilayahku.
kata Guyan sambil tersenyum tipis. Semua iblis, datanglah padaku. Kata-kata Gonaid Mare bergema di seluruh kota iblis. Dia memanggil semua iblis di kota iblis. Dasar tercela, panggil saja seseorang jika kau tidak bisa mengalahkannya. Jiuyin berkata dengan marah sambil berkacak pinggang. Namun, Guyan sedikit tertegun. Di bawah panggilannya, tidak ada iblis yang menjawab. Sebaliknya, ada bau samar darah di udara. Segera setelah itu, 6 sosok jatuh di depan Gonaid Mare. Ah, 6 tetua, ada apa denganmu? Guyan, melihat ke tanah, mengejutkan salah satu dari 6 tetua kota iblis, yang dadanya robek dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tampaknya kelima dari 6 tetua itu sudah mati. Dia, tetua klan iblis yang tersisa menunjuk ke kaisar iblis pemotong yang tidak tahu kapan dia muncul di samping Jiuyin. Namun, tetua klan iblis, sebelum kata-katanya jatuh, dia sudah mati secara tragis di tempat. Guyanyan segera menatap Demon Emperor Reaper dengan ngeri, dan melihat bahwa cakar logam Demon Emperor Reaper saat ini ditutupi dengan bekas darah. Detik berikutnya, darah menguap bersih. Siapa kamu? Jiuyin, juga pertama kali dia melihat Demon Sovereign Reaper, bertanya dengan heran. Yayue, yang sedang menonton pertempuran, juga benar-benar terkejut. Yayue benar-benar dapat merasakan bahwa Demon Emperor Reaper di depannya tampaknya jauh lebih kuat daripada saat puncaknya. Ibu, jangan gugup, aku dikirim oleh Master Chu dan Qin. Demon Emperor Reaper menjawab, diperintahkan untuk membasmi semua iblis di ibu kota iblis. Chu Qin yang mengirimnya. Jiuyin sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian cemberut. Orang ini, bukankah kamu mengatakan ya, apakah itu rumahku? Xiao Jiu, bukankah aku meninggalkan mimpi buruk kuno ini padamu? Pada saat ini, suara Chu Qin terdengar, dan Chu Qin membawa Li Ji, King Yu dan pohon dunia, dan mendarat di samping Jiuyin. Chu Qin, Jiuyin langsung tersenyum karena terkejut. Tinggalkan aku sendiri, jangan biarkan anak ini kabur. Chu Qin dengan tenang menunjuk Guyanyan. Kau, siapa kau? Guyan menatap Chu Qin dan yang lainnya dengan kaget, bagaimana mungkin kau tidak terkikis oleh energi jahat kota iblis? Tahukah kau, ada sesuatu yang disebut Liu Yu Lingwan di dunia ini? King Yu berkata sambil tersenyum. 6 pil roh giok, Guyan berkata dengan ekspresi yang dalam. Baiklah, omong kosongmu sudah berakhir, Xiao Jiu, terserah kau untuk melakukannya. Chu Qin menatap Jiu ***. Baiklah, serahkan padaku. Jiuyin mengangguk dengan senang. Segera, dia telah berubah menjadi bayangan dan datang ke tubuh Guyan detik berikutnya. Kaisar Naga Lilin berkepala 3 di belakangnya membuka mulutnya dan memuntahkan warna merah tua, hitam, dan ungu yang melambangkan 3 kekuatan mengerikan yaitu menelan, jahat, dan sihir. Ketika Gonaid Mare terkejut, dia langsung meraung. Dalam sekejap, tubuh Gonaid Mare membesar dan berubah dengan cepat. Pada akhirnya, Guyanyan berubah menjadi rubah iblis merah yang sangat besar. Rubah iblis ini panjangnya 10.000 meter dan tingginya 1.000 kaki. Tubuhnya ditutupi rambut merah tua dan memiliki ekor 9 hari. Inilah wajah asli Guyanyan, rubah iblis berekor 9. Pada saat Gonaid Mare Demon Fox muncul, auranya naik ke titik ekstrim dalam sekejap, dan ibu kota iblis hancur menjadi 2. Pada akhirnya, 3 kekuatan Jiuyin hancur. Maukah kau menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Teriak Jiuyin dengan bangga. Detik berikutnya, tubuh asli Jiuyin juga muncul pada saat ini. Jiuyin berubah menjadi Kaisar Naga Lilin berkepala 3 yang sebenarnya. Seluruh tubuh Kaisar Naga Lilin ditutupi dengan sisik naga putih, dan tubuhnya sepanjang 10.000 kaki, dan sangat mendominasi. Pada saat kemunculannya, tampaknya dapat melihat penglihatan Wanlong menyerah dan Wanlong menyembah. Dan di bawah tekanan Kaisar Naga Lilin, momentum rubah iblis ekor 9 langsung hancur. Jiuyin, kekuatan saat ini, tampaknya telah pulih sebagian, kembali ke ranah 3 langit Yuzun. Tetapi pada akhirnya, mulut naga berkepala 3 Jiuyin terbuka, hancurkan langit dan hancurkan bumi, 10.000 iblis di kota Zulong. Begitu suara Jiuyin jatuh, di antara 3 mulut naga, ada kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Zutian berekor 9, Guyanyan, juga tidak mau menunjukkan kelemahan, 9 ekor rubah, meledak dengan kekuatan sihir terkuat, bergegas menuju serangan Jiuyin. Dalam sekejap, langit dan bumi memudar, matahari dan bulan memudar.
Ibu kota iblis yang besar, selain tempatnya yang kokoh, juga pada saat ini, semuanya berubah menjadi debu. Namun, hasilnya bisa dibayangkan. Di bawah tekanan 3 kali lipat dari atribut dan kekuatan, Jiuyin akhirnya dengan mudah mengalahkan Go Nightmare. Mimpi buruk kuno yang kalah akhirnya mengangkat tubuhnya dan jatuh ke tanah sekarat. Bagaimana, Chukin, apakah aku baik-baik saja? Jiuyin juga mengangkat tubuh aslinya. Hal pertama adalah mengundang pujian terhadap Chukin kesayangannya. Tentu saja itu luar biasa, wanitaku, bukankah itu luar biasa? Chukin meremas wajah cantik Jiuyin. Hah, Raja Naga Lilin berkepala 3, Yayue, apa yang bisa kau lakukan jika kau mengalahkanku? 3 surga kekaisaran aku abadi, kau tunggu, aku abadi, dan akan ada hari balas dendam. Pada saat itu, Go Nightmare yang sekarat bangkit dan berteriak keras kepala pada Chukin dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Chukin segera menatap Demon Sovereign Reaper, yang menggelengkan kepalanya, Tuan, Yuzun 3 surga hampir mustahil untuk dibunuh, dan aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu buanglah kau ke Tianwei, kata Jiuyin, dan mulai membuka kurungan Tianwei, tetapi dihentikan oleh Chukin. Jiuyin, buanglah ke Tianwei, itu terlalu murah baginya. Simpan dia dan tunggu sampai kau menemukannya. Cara untuk membunuhnya. Dengan mengatakan itu, Jenderal Chu dan Qin Go Nightmare juga menerima labu peri ungu 5 elemen. Terima kasih, Tuan Chu, Jiuyin Demon Venerable, karena telah membantuku membalas dendam. Pada saat ini, Yayue datang ke Chukin dan Jiuyin, dan dia berlutut saat dia berkata, Yayue, apa yang kau lakukan? Chukin segera membantu Yayue berdiri. Yayue, meskipun kami membantumu membalas dendam, Go Nightmare tidak terbunuh terlebih dahulu, dan kedua, ibu kota iblis ini telah dihancurkan oleh kami. Chukin berkata kepada Yayue. Tidak apa-apa, Yayue menjawab sambil tersenyum, bisa melihat Go Nightmare, terluka seperti ini, kebencian di hatiku telah banyak menghilang. Yayue, ibu kota iblis, telah dihancurkan, mengapa kau tidak pergi dari sini bersama kami? Tiba-tiba, Jiuyin berpikir. Yayue Dun sedikit tergerak untuk beberapa saat, tetapi dia segera menunjukkan ekspresi kehilangan. Tuan Chu, Jiuyin Demon Venerable, aku tidak bisa meninggalkan kota iblis. Wajah Chukin sedikit berubah, Yayue, tetapi separuh dari istrinya tidak lagi dapat pergi, bagaimana ini mungkin terjadi? Kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak dapat meninggalkan kota iblis. Mengapa? King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu kutukan leluhur iblis Xie. Yayue berkata, meskipun mereka yang memiliki darah iblis Xie tidak dapat dikorosi oleh sihir, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan kota iblis, jika tidak mereka akan ketakutan. Leluhur iblis biasa, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, masih berani meninggalkan kutukan. Chukin berkata dengan sedikit marah, bagaimana aku bisa memecahkannya? Leluhur itu adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas. King Yu berkata, tetapi kutukan itu selalu ada, seharusnya dibentuk oleh formasi tertentu. Selama formasi itu retak, tidak akan ada kutukan yang dapat dipenuhi sepanjang waktu. Petik 2. Di mana formasi itu? Jiuyin bertanya dengan bingung. Pemakaman leluhur sihir. Chukin, matanya sedikit menyipit, langsung memikirkan tempat ini. Ya, itu pasti kuburan leluhur iblis. King Yu berkata, seperti kutukan abadi ini, secuil sisa pikiran dan sejenisnya tidak bisa ditinggalkan. Kemungkinan besar, itu berasal dari kekuatan tubuh atau jiwa, selama berubah menjadi kekuatan tubuh ini dapat mematahkan kutukan. Makam leluhur iblis seharusnya menjadi tempat yang paling mungkin. Lupakan saja, Chukin. Yayue berkata, makam leluhur iblis sangat berbahaya. Itu tidak sepadan dengan risikonya bagiku. Lebih baik aku tinggal di kota iblis ini. Tidak, kata Chukin tegas. Akibatnya, Yayue adalah istrinya, dan Chukin tidak akan pernah membiarkan Yayue tinggal di sini sendirian. Selain itu, Chukin telah menemukan sebelumnya bahwa Kaisar Hitam adalah orang yang ingin menyerbu alam semesta dalam sehari. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Mengapa lelaki tua Tianqi bisa memasuki alam semesta dalam sehari? Chukin tidak boleh membiarkan orang menyerbu alam semesta dalam sehari. Ada banyak kerabatnya, Ning Fengxi, Zhu Zentian dan mereka. Chu dan Qin, jangan pernah biarkan alam semesta terjadi di hari penyerbuan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga,
Chu dan Qin harus melakukan perjalanan ke kuburan leluhur iblis. Mendengar kata-kata Chu Qin yang nyaring dan kuat, Yayue langsung tergerak. Dia tidak menyangka bahwa Chu Qin akan mengambil risiko untuknya. Chu Qin, mari kita temani kamu, kata Jiu Yin. Ya, kami bersamamu. King Yu dan Li Ji juga mengikuti. Tidak perlu dikatakan bahwa Jiu Yin secara alami, tetapi bagi King Yu dan Li Ji, Chu dan Qin sudah menjadi mitra yang hidup dan mati bersama. Masih ada kita. Pada saat ini, Xiao Wu Bibi Donggu Yuena Dugu Zixi dan suara mereka terdengar. Xiao Wu, apakah kalian juga akan pergi? Chu Qin bertanya sambil tersenyum melihat semua gadis yang baik-baik saja. Pergilah, kata para wanita itu dengan tegas. Tidak ada dari kalian yang bertanya kemana harus pergi. Chu Qin melanjutkan, kemanapun kamu pergi, kami harus pergi. Qian Renshui berkata, kamu telah meninggalkan kami sekali, dan kamu tidak boleh meninggalkan kami untuk kedua kalinya. Kali ini, kita harus melakukan apa yang kita katakan. Zhu Zuqing melanjutkan, bahkan jika sudah mati. Zhu Zuqing belum selesai berbicara, tetapi disela oleh Chu Qin. Zuqing, tidak harus seperti ini, dan ini bukan tempat yang sangat berbahaya. Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Semua gadis menjawab dengan gembira. Meskipun mereka tidak tahu harus pergi kemana, mereka benar untuk mengikuti Chu Qin. Dengan cara ini, Chu dan Qin naik kapal perang ke Sungai Darah Leluhur Iblis dan kembali melalui rute yang sama. Dengan ingatan Yayue dan fakta bahwa ikan setan batu darah telah teratasi, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tanpa diduga, kakak Jiu Yin, kau terlihat sangat cantik, kata Xiao Wu dengan heran ketika mendengar Chu Qin memperkenalkan Jiu Yin kepada mereka. Aku merasa sangat jelek, Ning Rongrong cemberut. Hehe, tidak, Jiu Yin tersenyum. Xiao Wu, Rongrong, kau juga sangat cantik. Yaitu, Xiao Wu, Rongrong, kau harus lebih percaya diri, mataku tidak akan buruk. Chu Qin tersenyum bangga. Semua gadis menyatakan persetujuan mereka. Harus kukatakan bahwa mata Chu Qin memang unik, dan tidak ada saudara perempuan mereka yang tidak memiliki kecantikan yang tiada taraf. Chu Qin, ini adalah Sungai Darah Leluhur Iblis. Long Qian menatap Sungai Darah Leluhur Iblis yang ajaib di sekelilingnya dengan heran. Ya, Sungai Darah Leluhur Iblis ini sangat menakjubkan. Dalam pertempuran sebesar itu, Sungai Darah Leluhur Iblis ini benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran sama sekali. Li Ji juga berseru sedikit. Menurut legenda, iblis dibangun di pegunungan khusus. Jiu Yin menjelaskan, pegunungan ini telah diperebutkan di tingkat surgawi, dan belum runtuh. Tingkat Tianzun, semua orang terkejut. Ya, dua kekuatan besar dari Antartika dan Suaka Arktik bentrok di sini. Yayue mengikuti, aku juga pernah mendengarnya. Pegunungan yang bahkan tidak dapat ditembus oleh kedua orang ini, terlihat aneh. Chu Qin tersenyum tipis. Semua orang, sepanjang Sungai Darah Leluhur Iblis, segera tiba di tempat. Chu Qin dan Kaisar Hitam bertemu. Dan setelah terbang ke sini selama beberapa jam, jurang hitam muncul di depan semua orang. Jurang hitam ini membagi tanah menjadi dua bagian. Air lahar dari Sungai Darah Mozu membentuk air terjun dan mengalir ke jurang. Di seberang mereka, gerbang perunggu yang sangat megah muncul di depan mereka. Pintu perunggu terbuka, dan di dalamnya gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jurang hitam yang dalam. Ketika dia melihat jurang hitam ini, Jiu Yin terkejut. Melihat dengan mata telanjang, Anda tidak dapat lagi melihat dasarnya, bahkan dasar sungai lava, dan kesadaran ilahi di bawahnya, itu lebih seperti memasuki lubang tanpa dasar, dan tidak ada ujungnya. Ya, dewa-dewa gadis itu mengikuti, dan perasaan itu membuat orang sedikit takut. Tampaknya ini benar-benar lubang tanpa dasar. Chu Qin, Anda berkata, kemana Sungai Darah Leluhur Iblis ini akan mengalir? Bukankah itu benar-benar mengarah ke Jeoyu Diming, kan? Yayue menatap Chu Qin dengan bingung. Saya juga tidak bisa melihat ujungnya. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak berani melepaskan klon, takut klon itu tidak akan pernah dikembalikan. Untuk saat ini, jangan khawatir tentang itu, kata Chu Qin saat dia datang ke gerbang perunggu. Pintunya gelap gulita, tetapi bau aneh jelas bisa dirasakan melayang dari pintu. Raungan. Pada saat yang sama, raungan binatang buas datang dari dalam gerbang perunggu. Namun, raungan binatang buas itu tampaknya meratap. Chu dan Qin, relik Buddha kuno hendak dibuang,
dan dalam sekejap, di bawah cahaya relik Buddha kuno, pintu menjadi transparan dan terang. Dapat dilihat bahwa di sini ada ruang terbuka yang sangat besar, dikelilingi oleh tembok, dan di salah satu sudut ruang terbuka itu, seekor binatang raksasa diikat di sana. Binatang raksasa itu, mirip dengan unicorn dalam mitos dan legenda, memiliki kepala naga, ekor naga, tanduk naga, dan tubuh sphinx. Bedanya, unicorn ini berwarna merah darah. Unicorn berwarna darah ini sudah terluka saat ini, tergeletak di tanah sekarat, dan erangan sedih keluar dari mulutnya. Dapat dilihat bahwa ada banyak noda darah di tubuh Qilin. Darah dan kulit merah darah saling terkait, yang membuat orang merasa tidak bisa dibedakan. Monster macam apa ini? Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia melihat unicorn setinggi 100 meter itu. Sepertinya terluka, Bai Xiuxiu berkata dengan sedikit kesakitan. Bai Xiuxiu dan Wang Qiwer sama-sama binatang buas. Terutama, unicorn berwarna darah di depan mereka terlihat sangat mirip seekor anak singa, membangkitkan rasa kasihan mereka. Ya Yue, ini tampaknya adalah keturunan dari naga darah iblis binatang primordial, iblis berdarah Qilin. Kata Ji Yin, yah, menurutku juga. Ya Yue mengangguk, Blood Demon Kirin, seperti kita, memiliki garis keturunan binatang primordial, dan merupakan kaisar ras iblis. Ini seharusnya adalah Blood Demon Kirin. Blood Demon Kirin ini, seharusnya kaisar hitam yang dipenjara di sini. Kaisar hitam, sedang memakan daging dan darahnya. Kejam sekali, kugerogoti hidup-hidup. Xiao Hudai mengerutkan kening. Darah unicorn iblis darah adalah tonik hebat dari ras iblis, dan unicorn iblis darah yang hidup lebih berdarah. Kata Yayue, Chukin, bisakah kamu menyelamatkannya? Tang Yuehua bertanya dengan tak tertahankan. 9 yin, Chukin menatap Jiu Yin. Sulit, kata Jiu Yin, menatap King Yu, atau kamu bisa mencobanya. Oke, King Yu mengangguk, dan berjalan ke Gorevian Kirin yang sekarat, pertama-tama menjelajahinya dengan kekuatan ilahi, lalu mengeluarkan pil berwarna darah dari wadah kekuatan ilahi dan memberikannya kepada Gorevian Kirin. Apakah kau bisa selamat dari ujian ini tergantung pada apakah obat ini? Manjur. Setelah Gorevian Kirin menelan pil berwarna darah itu, ia segera menutup matanya, seolah-olah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memulihkan bekas luka di tubuhnya. Darahnya akan segera dihisap oleh Kaisar Hitam. King Yu berdiri dan berkata, aku tidak yakin apakah ia bisa diselamatkan. Mengerikan, kau juga bisa menghadapi anak-anak singa itu. Gu Yuena berkata dengan marah. Chukin mengarahkan pandangannya ke dinding batu di sekitarnya. Di sini, tampaknya hanya sebuah ruangan rahasia. Indra ilahi menembus masa lalu, yang semuanya adalah gunung. Seharusnya itu bukan yang disebut pemakaman leluhur iblis. Aneh, ini bukan pemakaman leluhur iblis. Jiu Yin hanya berkata, tapi, mengapa tidak mungkin? Mungkinkah pemakaman Xie iblis tidak ada di sini? Tidak mungkin. Yayue berkata, pemakaman leluhur iblis pasti ada di dekat sini. Aku bisa merasakan bahwa semakin dekat aku ke sini, darah di tubuhku menjadi semakin aktif. Lalu, di mana pintu masuk ke kuburan? Sepertinya tidak ada lingkaran sihir luar angkasa di sini. Jiu Yin masih sedikit bingung. Kau tidak bisa melihat penampakan benda, kata King Long, pasti ada formasi tertentu di dalamnya, dan apa yang kau lihat dan rasakan dengan indera spiritualmu belum tentu benar. Kinger benar, Chukin mengangguk, di sini, sekilas, memang tidak ada lingkaran sihir, tetapi kau menemukan bahwa tidak ada. Energi langit dan bumi di sekitarnya tidak terlalu bersirkulasi. Yah, Tiandi Yuanli tidak akan terhalang oleh benda. Li Ji berkata, pasti ada hantu di dalamnya. Li Ji, saatnya menggunakan keterampilan ramalanmu. Chukin menatap Li Ji. Baiklah, serahkan padaku, aku akan mencoba. Li Ji mengangguk, mengeluarkan kompas, dan mulai melantunkan mantra tanpa suara. Tetapi lihatlah, di detik berikutnya, di kompas Li Ji, 3 warna tanah, api, dan air yang terlihat oleh mata telanjang ditampilkan. Di sini ada ketiga elemen, tanah, air, dan api. Li Ji menjelaskan, tetapi, lihatlah, elemen-elemen di barat daya kosong, jadi lingkaran itu seharusnya berada di barat daya. Itu bayi yang baik sekali, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Hehe, ini bukan kompas biasa. Ini adalah harta karun alam semesta astrologi kita, surga astrologi. Kata Li Ji dengan gembira setelah dipuji oleh Chukin. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sudut barat daya.
Lalu, bagaimana kita membuka lorong di sudut barat daya? Jiu Yin bertanya dengan bingung, hancurkan. Baru saja, bukankah kamu masih mengatakan itu, tanah kota iblis ini tidak dapat dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik pemuja surgawi, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Bibi Dong berkata, karena itu, kita harus menemukan mekanismenya. Cerdas. Chukin tersenyum pada Bibi Dong. Di mana saya dapat menemukan agensinya? Yu Ji bertanya, bagaimana mekanisme pemakaman leluhur iblis dapat ditemukan dengan mudah, tetapi Yayue tahu. Chukin menatap Yayue. Yayue berkata dengan heran, Chukin, saya tidak tahu. Kau tidak mengetahuinya, tetapi kau akan dapat membaca ingatan Gorevian Kilin dengan kutukan cahaya langit. Tidakkah kau mengetahuinya? Chukin tersenyum. Tetapi, Gorevian Kilin, dalam kondisi ini, aku tidak dapat menahan kutukan cahaya langitku. Yayue, alis Dai sedikit mengernyit. Aku tidak dapat memakan tahu panas dengan tergesa-gesa, jadi kita hanya dapat menunggu sampai Gorevian Kirin pulih, dan kemudian membaca ingatannya. Chukin tersenyum sedikit, mari kita kembali ke kapal perang terlebih dahulu, biarkan Qilongjun membawa Blood Demon Kilin kembali ke kapal perang bersama Bilinlong. Bagus, semua gadis mengangguk. Setelah itu, Chukin dan yang lainnya, untuk sementara kembali ke kapal perang.